Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Mutiara Sani dari kelas G PGMI semester 3 NPM 1911100166 ingin mempresentasikan filsafat pendidikan Islam yang berjudul Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan Islam. Materi pertama yaitu tentang hakikat epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari dua suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam Kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Epistemologi, salah satu cabang filsafat, membahas dan mengkaji tentang persoalan-persoalan dan pertanyaan yang menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah kajian kritis dan analitis tentang pengetahuan atau tentang dasar-dasar pengetahuan. Pembahasan tentang hakikat lagi-lagi terasa sulit karena kita tidak bisa menangkapnya kecuali ciri-cirinya. Apalagi hakikat epistemologi tentu lebih sulit lagi, sebagaimana telah diungkapkan di muka bahwa epistemologi adalah salah satu subsistem dari filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi, sehingga epistemologi tidak bisa lepas dari filsafat. Dengan pengertian lain, epistemologi adalah bagian dari filsafat. Namun, keberadaan epistemologi dalam filsafat ini masih menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ahlinya. Epistemologi berusaha memberi definisi ilmu pengetahuan, membedakan cabang-cabangnya yang pokok, mengidentifikasi sumber-sumber dan menetapkan batasan-batasannya. Apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita mengetahui adalah masalah-masalah sentral epistemologi, tetapi masalah ini bukanlah semata-mata masalah filsafat. Oleh karena itu, epistemologi lebih berkaitan dengan filsafat, walaupun objeknya tidak merupakan ilmu yang empirik. Justru karena epistemologi menjadi ilmu dan filsafat menjadi objek penyelidikannya, dalam epistemologi terdapat upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkannya. Jika metode ilmiah sebagai hakikat epistemologi, maka menimbulkan pemahaman bahwa di satu sisi terjadi kerancuan antara hakikat dan landasan dari epistemologi yang bersama-sama berupa metode ilmiah. Dan di sisi lain, hakikat epistemologi itu bertumpu pada landasannya, karena lebih mencerminkan esensi dari epistemologi. Dua macam pemahaman ini memperkuat sinyalemen bahwa epistemologi itu memang rumit sekali, sehingga selalu membutuhkan kajian-kajian yang dilakukan secara berkesinambungan dan serius. Materi kedua yaitu ruang lingkup kajian epistemologi dalam pendidikan Islam. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam Muhammad Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Mutlar Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pendidikan. Bahkan, A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Jadi, meskipun epistemologi merupakan subsistem filsafat, tetapi cakupannya luas sekali. Jika kita memadukan rincian aspek-aspek epistemologi sebagaimana diuraikan tersebut, maka teori pengetahuan itu bisa meliputi hakikat, keaslian, sumber, struktur, metode, validitas, unsur, macam, tumpuan, batas, sasaran, dasar, pengandaian, kodrat, pertanggungjawaban, dan skop pengetahuan. Materi ketiga yaitu implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan Islam. Akin Pelu mengatakan bahwa area kajian epistemologi ada relevansinya dengan pendidikan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pencarian akan pengetahuan dan kebenaran adalah tugas utama baik dalam bidang filsafat atau epistemologi maupun pendidikan. Guru-guru di dalam kelas memberikan berbagai jenis pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Akan baik seseorang guru mengetahui berbagai jenis pengetahuan yang diberikannya, apa sumber pengetahuan tersebut, dan bagaimana tingkat kepercayaan kita pada pengetahuan tersebut. Penting dan menjadi keharusan bagi guru untuk mengetahui jenis pengetahuan dalam disiplin ilmunya yang diberikan kepada murid-muridnya. Hal ini akan membantu untuk menyeleksi bahan ajar dan penekanannya pada materi tertentu dalam mengajar.
Dalam kajian epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bersumber dari 5 sumber pokok, yaitu indera, akal, intuisi, ilham, dan wahyu. 3 sumber terakhir yaitu intuisi, ilham, dan wahyu. Pengetahuan wahyu adalah pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ilham merupakan cahaya Allah yang jatuh di atas nurani manusia secara bersih dan lembut, yang bisa datang dengan sendirinya atau juga datang dengan cara memohon secara sungguh-sungguh, sehingga ilham sama dengan wahyu, keduanya tidak memerlukan pengkajian dari pencarian dalil. Intuisi pun demikian adanya, merupakan pemberian langsung dari Allah sehingga memerlukan logika atau pola pikir tertentu. Selanjutnya, ada sumber lain selain wahyu, yaitu rasio atau indera. Melalui ketiganya, memunculkan 3 ranah kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran yang bersumber pada wahyu menghasilkan kebenaran secara absolut, sedangkan kebenaran yang bersumber pada rasio disebut dengan kebenaran rasionalisme, dan indera menghasilkan kebenaran empirisme. Ketiga sumber kebenaran itu tentunya memberikan implikasi tersendiri dalam ranah keilmuan yang ada. Pengetahuan rasional diperoleh dengan cara bekerja akal tanpa dibarengi dengan observasi terhadap kenyataan aktual. Sebenarnya, secara epistemologi, landasan pendidikan mengacu pada fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia adalah menginginkan agar hidupnya bermakna, baik untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Kehidupan yang bermakna akan membawa kesadaran pada diri manusia bahwa eksistensinya dihargai. Pandangan Jalaluddin sebagaimana dalam Anas menggambarkan bahwa epistemologi pendidikan, terutama pendidikan Islam, berdasarkan pada sumber-sumber yang diwahyukan Tuhan. Jadi, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pendidikan sangat erat dengan epistemologi, karena pendidikan selalu berkaitan dengan pemberian pengetahuan oleh pendidik dan penerimaannya, serta pengembangannya oleh peserta didik. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah model berpikir Bayani, Burhani, Irfani dalam pendidikan Islam. Model berpikir Bayani. Epistemologi Bayani muncul bukan sebagai hal yang sui generis, akan tetapi ia memiliki akar historisnya dalam sejarah budaya dan tradisinya dari pemikiran Arab. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi, dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu ditafsir dari penalaran. Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nas, Al-Quran, dan hadis. Yang kedua adalah model berpikir burhani. Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Dalam istilah logika, al-burhan adalah aktivitas intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan cara menghubungkan proposisi yang satu yang telah terbukti secara aksiomatik. Dengan demikian, burhan merupakan aktivitas intelektual untuk menetapkan suatu proposisi tertentu. Dengan demikian, sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi. Rasio inilah yang dengan dalil-dalil logika memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang lewat panca indera yang dikenal dengan istilah tasawur dan tasdik. Tasawur adalah proses pembentukan konsep berdasarkan data-data dari indera, sedangkan tasdik adalah proses pembuktian terhadap kebenaran konsep tersebut. Model berpikir ketiga yaitu irfani. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Dengan demikian, secara metodologi, pengetahuan rohani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.